Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita hadir di sini untuk membahas mata kuliah Matematika Diskrit. Kali ini kita akan membicarakan mengenai himpunan. Nah, pada pertemuan kali ini, himpunan yang akan kita bahas itu meliputi definisi himpunan, kemudian bagaimana representasi himpunan, kemudian himpunan bagian dan power set. Kita masuk materi pertama dulu mengenai definisi sebuah himpunan. Sebuah himpunan adalah kumpulan objek yang berbeda dan tidak terurut. Ini adalah definisi himpunan secara terminologi. Di sini perlu kita catat bahwa objek dalam himpunan mesti berbeda dan boleh tidak berurutan. Nah, anggota himpunan disebut sebagai elemen dan ditulis sebagai A kecil elemen A besar jika A anggota himpunan A ya. Jadi A-nya seperti epsilon ya untuk menotasikan elemen ya. Dan jika bukan elemen, kita beri tanda centang. Elemennya tanda centang. Nah, nama himpunan itu ditulis dengan huruf kapital, huruf besar. Sedangkan anggota himpunan adalah huruf kecil. Ini jika kita mempunyai anggota, itu bisa dituliskan ya. Nah, ini di sini tersedia contoh bentuk himpunan. Jadi nggak cuma hanya bisa ditulis ya, himpunan juga bisa digambarkan. Nah, contoh ada himpunan benda-benda trigonometri ya, atau benda pada bidang datar. Yang pertama ada himpunan dengan isinya adalah sebuah ini di segi 5 ya atau pentagonal, ini segi 6, heksagonal segi 4, kemudian segi 3 dan sebuah lingkaran. Kemudian ada lagi himpunan yang isinya angka 1, 2, 4, 8. Ada lagi himpunan yang isinya beruang, singa dan badak ya. Ini ada himpunan bunga, ya, bunga krisan, bunga melati, ya, dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat bahwa setiap anggota yang ada dalam himpunan ini berbeda, ya. Dan tidak ada ketentuan ya, harus mulai dari yang kecil dulu atau yang besar dulu. Ini definisi himpunan dan karakternya. Kemudian bagaimana cara kita menyajikan himpunan? Yang pertama, penyajian himpunan boleh dengan enumerasi. Enumerasi, nah beberapa buku juga menyebut sebagai roster method ya. Jadi di sini kita mendaftarkan semua anggota himpunan. Kelebihannya untuk enumerasi, kita bisa melihat siapa-siapa saja atau apa-apa saja anggota pada himpunan tersebut. Sedangkan kekurangannya, jika anggotanya banyak, maka enumerasi tentu tidak efektif. Nah, ini contoh menyajikan himpunan dengan enumerasi. Ada himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4. Ya, di sini angka 1 merupakan elemen A, ya, atau satu anggota dari himpunan A. Kemudian angka 2 ini juga elemen dari himpunan A. Nah, di sini angka 5 bukan elemen A ya, angka 5 tidak ada di himpunan A ya untuk keanggotaannya. Selanjutnya contoh ada himpunan R dengan isi anggotanya adalah A, B,
kemudian himpunan ABC, kemudian himpunan AC. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa himpunan ABC adalah sebuah elemen pada himpunan R. Ya, jadi ABC di sini karena ada tanda kurung kerawal, ya, ABC masuk dalam sebuah himpunan yang dia terdaftar sebagai anggota dalam himpunan R-nya. Nah, kemudian himpunan C bukan elemen R, ya, karena di sini tidak ada anggota yang C terpisah, ya, tunggal. Ya, jadi kita tulis C bukan elemen R dengan notasi E coret. Ya. Berikutnya ada himpunan C dengan anggota adalah A, kemudian himpunan A, dan himpunan dari himpunan A. Ya. Nah, di sini himpunan A anggota dari C. Ya. Jadi di sini himpunan A anggota dari C. Nah, jadi dalam himpunan tanda kurung ini penting, ya, untuk menunjukkan statusnya sebagai anggota itu apakah dia masuk himpunan lain atau tunggal. Nah, selain menuliskan dengan enumerasi atau teknik roster mendaftarkan anggota, himpunan juga bisa disajikan dalam simbol baku. Nah, biasanya ini adalah simbol-simbol yang sudah disepakati oleh para saintis atau orang-orang yang ahli di bidang himpunan. Dalam hal ini adalah matematika. Nah, misal di sini adalah P himpunan bilangan bulat positif yang anggotanya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian adalah N ini himpunan bilangan asli. Ya, anggotanya 1, 2, 3, dan seterusnya. Q adalah notasi simbol baku untuk himpunan bilangan rasional. Ya, bilangan rasional adalah bilangan yang bisa berbentuk pecahan atau rasio, ya. Nah, ini adalah simbol baku. Jadi untuk simbol baku di dunia matematika sendiri, ya, sudah terdapat banyak simbol baku yang lumrah digunakan untuk menyimbolkan atau menotasikan sebuah himpunan yang umumnya adalah himpunan untuk bilangan. Nah, di sini, ya, ini untuk keanggotaan masing-masing himpunan baku tadi, sama halnya seperti enumerasi. Ya, jadi di sini 0 tidak termasuk anggota P, ya, karena masih ada perdebatan apakah 0 itu bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif, ya. Sehingga 0 tidak masuk dalam positif, jadi nggak masuk dalam P. Ini seterusnya. Oke. Selanjutnya, himpunan bisa ditulis dalam notasi matematika. Notasi biasanya dibuat dalam sebuah tanda kurung dengan menyebutkan variabelnya. Ya, misal di sini X, ya. X, kemudian ada garis lurus seperti ini. Biasanya ini dibaca sedemikian hingga atau di mana, ya. Kemudian ada setelahnya adalah syarat yang harus dipenuhi oleh X tadi. Contoh di sini A adalah himpunan bilangan bulat positif yang kecil dari 5. Dalam notasi pembentuk himpunan, A bisa ditulis sebagai himpunan X sedemikian hingga X adalah himpunan bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Atau pendeknya bisa kita tulis sebagai A sama dengan X sedemikian hingga X elemen P dan X kecil dari 5.
Ini notasi pembentuk himpunan. Biasanya notasi ini digunakan untuk himpunan-himpunan yang menggunakan bilangan, ya, bilangan real atau bilangan bulat. Nah, karena kita membahas matematika diskrit, maka pembahasan kita adalah tentang bilangan bulat. Selanjutnya, himpunan juga disajikan dalam bentuk diagram, ya, bentuk diagram. Nah, pada bentuk diagram Venn di sini, ya, terdapat himpunan semesta atau universal yang merupakan semesta pembicaraan. Ya, ini biasa ditulis sebagai sebuah segi empat. Nah, kemudian himpunan yang akan dibahas itu dibuat di dalam semesta tadi, ya, berupa lingkaran. Dan anggota-anggotanya dibuatkan di dalam lingkaran tersebut. Nah, yang bukan anggota himpunan ditulis di luar lingkaran tetapi masih dalam semesta pembicaraan atau masih dalam segi empatnya. Nah, misal di sini himpunan V, di mana himpunan V adalah himpunan huruf-huruf vokal. Ya, kita tahu huruf vokal adalah A, I, U, E, O, maka V anggotanya adalah A, I, U, E, dan O. Ya, ditulis di dalam lingkaran V ini. Ya, ini penyajian dengan diagram Venn. Nah, kelemahannya untuk diagram Venn sama seperti roster, ya, roster method atau enumerasi, ya. Jika anggotanya terbatas, ini jika anggotanya sangat banyak, tidak terbatas, ya, ini tidak efektif. Kelebihannya apa? Jika anggota terbatas, kita bisa langsung lihat apa-apa saja anggota himpunan tadi dan apa-apa yang bukan. Nah, selanjutnya dalam himpunan ada namanya kardinalitas. Ya. Kardinalitas adalah sebuah terminologi atau istilah untuk menyebutkan jumlah elemen yang berbeda dalam himpunan tertentu. Ya. Jadi biasa kita menyebut kardinal dari himpunan A adalah sebagai jumlah anggota himpunan A. Notasinya adalah NA atau mutlak A. Jadi boleh pilih menggunakan NA ataukah mutlak A. Contoh, himpunan A merupakan himpunan sedemikian hingga dengan anggota X, ya. Sedemikian hingga X merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Maka kardinal A sama dengan 8. Dari mana 8? Dari kita mendaftarkan semua anggota A. Apa saja anggota A? Adalah X yang bilangan prima lebih kecil dari 20, yaitu angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Ya, ini adalah bilangan prima. Jadi, jumlah anggota himpunan A adalah 8. Selanjutnya himpunan C dengan anggota adalah A, kemudian himpunan A, dan himpunan dari himpunan A. Nah, di sini kita lihat bahwa anggota C ada 1, 2, 3. Ya. Maka kita tulis kardinal C sama dengan 3. Ya. Jadi dan koma di sini, ya, adalah pembatas anggota pada himpunan. Kemudian himpunan E adalah himpunan X, sedemikian hingga adalah X adalah bilangan bulat positif kurang dari 1. Nah, kalau kita cari ada berapa bilangan bulat positif yang kurang dari 1? Ya, tidak ada, ya. Maka kardinal E sama dengan 0. Kemudian ada lagi R. Ya. R
adalah notasi baku untuk bilangan real. Untuk bilangan real, berapa kardinalnya, berapa jumlah anggota bilangan real? Ya, bilangan real adalah semua bilangan yang ada pada garis bilangan real. Nah, jumlahnya tak terbatas, ya. Negatif masuk, pecahan masuk, positif masuk, ya. Nah, di sini jumlahnya tak terbatas, maka kardinal R-nya tak terbatas atau tak berhingga. Istilah berikutnya dalam himpunan adalah himpunan kosong. Ya. Himpunan kosong atau null set atau empty set merupakan himpunan yang tidak mempunyai satupun elemen atau himpunan yang kardinalnya 0. Ya, seperti bilangan bulat positif yang kecil dari satu tadi. Notasi untuk himpunan kosong adalah tanda angka 0 kemudian diberi silang atau centang. Di sini ini notasi untuk himpunan kosong. Ini dibaca sebagai himpunan kosong, ya, atau tanda kurung berawal tetapi tidak ada isinya, dikosongkan. Contoh himpunan kosong ini E, ya, adalah himpunan semua X sedemikian hingga X-nya kecil dari X. Ya. Kita tahu bahwa tidak ada bilangan yang kecil dari bilangan itu sendiri. Ya. Kalau ada tanda sama dengan di sini oke. Ada angkanya yaitu X aja. Tapi di sini tidak ada sama dengan. Ya. Artinya tidak ada anggota E. Maka kardinal E sama dengan 0. Ini E sama dengan himpunan kosong. Ya. Kemudian himpunan P adalah himpunan kambing yang bertelur. Ya. Tidak ada kambing yang bertelur. Maka kardinal P sama dengan 0. Ya. P-nya adalah himpunan kosong. K, bilangan prima yang negatif. Tidak ada bilangan prima yang negatif. Maka K adalah himpunan kosong dengan kardinalnya 0. Nah, ini ada sedikit brainwash kita. Apakah himpunan 0 dan himpunan kosong adalah himpunan kosong? Nah, ini pertanyaan yang bisa kalian pikirkan sendiri ya, jawabannya apa. Apakah kosong atau tidak? Nah, bagi yang berminat, silakan sampaikan jawabannya pada media Classroom. Ya, di komen saja slide-nya ya. Atau di komen saja videonya pada media Classroom kita. Selanjutnya terminologi tentang himpunan bagian atau subset. Himpunan bagian, ya. Himpunan A merupakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B jika dan hanya jika setiap anggota A merupakan anggota B. Ya. Notasi subset adalah seperti ini, dibaca A subset B. Nah, ilustrasinya dalam diagram Venn, A subset B adalah nih semua himpunan A berada dalam himpunan B ya, semua anggotanya berada di himpunan B. Ini A subset B. Untuk B subset A, semua anggota B berada di himpunan A. Nah, contohnya kita punya himpunan 1, 2, 3. Ya. Himpunan 1, 2, 3 adalah subset dari 1, 2, 3, 4, 5. Karena 1, 2, 3 di sini juga berada pada himpunan yang di sebelah kanan. Nah, kemudian jika A adalah himpunan pasangan X, Y, sedemikian hingga X tambah Y kecil dari 4, dan X-nya besar sama dengan 0, juga Y-nya besar sama dengan 0. Kemudian B-nya adalah himpunan pasangan X, Y, sedemikian hingga 2X tambah Y kecil dari 4,
X besar sama dengan 0 dan Y besar sama dengan 0, maka dikatakan B subset dari A. Nah, ini juga sebuah pertanyaan ya. Kok bisa B dikatakan subset dari A? Nah, apa saja anggota 2X tambah Y yang kecil dari 4? Ya, dengan catatan X-nya positif, Y-nya juga positif. Apa saja yang bisa kita ambil? Ya, bisa adalah X, Y-nya adalah 1. Boleh ya. Boleh kita ambil 1,2. 1,2 bisa? Nggak bisa ya, karena ini nggak ada sama dengan, berarti ini 1,1 lah. 1,1. Nah, di sini apa pasangannya? Nah, ini kalian bisa daftarkan. Coba mendaftarkan anggota A dan tunjukkan bahwa B itu subset dari A. Ya. Selanjutnya, jika A sama dengan himpunan PQR dan B adalah MNQTU, maka A bukanlah subset dari B. Karena di sini di A itu ada R, tetapi tidak ada di B R-nya. Oke. Kemudian ada istilah subset tegas atau proper subset. Adalah A subset B yang seutuhnya semua anggota A berada di dalam B. Ya. Jadi misal di sini A-nya 1, 3, 5. B-nya 1, 2, 3, 4, 5. Maka dikatakan A proper subset atau subset tegas dari B. Nah, seandainya A-nya juga adalah 1, 2, 3, 4, 5, maka A adalah subset saja ya. Subset dari B. Ya, jadi untuk subset dan proper subset pembedanya adalah tanda sama dengan. Kalau subset saja maka ada peluang A sama dengan B. Ya. Sedangkan jika tidak ada sama dengan, maka harus anggota A lebih sedikit dari B dan semua anggota A berada di B. Jadi ya seperti ini ya. Ini 1, 2, 3 subset dari 1, 2, 3. Karena 1, 2, 3 ya semuanya ya sama ya. A dan B-nya sama. Jadi kalau hanya 1, 2 baru dikatakan proper subset. Kemudian istilah berikutnya adalah himpunan yang sama atau equal set. Himpunan A dikatakan sama dengan B jika dan hanya jika keduanya mempunyai elemen yang sama dan jumlahnya sama. Ya. Nah, kita lihat di sini. Notasi A sama dengan B ya. Jika secara hubungannya dengan subset ya adalah A subset B dan sekaligus B subset A. Contoh A-nya 3585, B-nya 538, maka A sama dengan B. Di sini walaupun ada angka 5, ada 2, ya, maka tidak mempengaruhi. Jadi dalam himpunan, untuk himpunan yang kita bahas ya, walaupun ditulis berulang, dia hanya diakui 1 kali. Ini kardinalnya ada 3. Ya, kecuali kita membicarakan multiset. Nanti di video yang lain kita akan membahas tentang multiset adalah atau himpunan yang ada yang anggotanya sama. Nah, ini juga sebuah himpunan yang sama. Di sini ada himpunan A 1, 2, 3, kemudian himpunan B 2, 3, 1. Walaupun urutannya berbeda, ini tetap himpunan yang sama. Nah, terakhir pembahasan kita adalah himpunan kuasa. Himpunan kuasa adalah
himpunan yang anggotanya adalah semua himpunan bagian dari himpunan A, termasuk kosong dan himpunan A itu sendiri. Ya. Jadi power set ini ya, himpunan kuasa ini isinya adalah himpunan lagi. Jadi himpunan dalam himpunan. Himpunannya apa? Himpunan bagian. Himpunan isi yang merupakan isi dari himpunan kuasa. Notasi untuk power set adalah PA. Ini untuk power set A atau 2 pangkat A. Nah, contoh, jika A sama dengan himpunan yang anggotanya 1 dan 2, maka power setnya adalah kosong, ya. Kita masuk dalam definisi power set ya, himpunan kosong. Kemudian himpunan bagiannya, kita daftarkan himpunan bagiannya adalah 1 dan himpunan 1, kemudian himpunan 2, dan terakhir himpunan A itu sendiri. Ya, himpunan A itu sendiri adalah 1, 2. Ya, ini kita dapat untuk power set A. Kemudian power set dari himpunan kosong adalah himpunan kosong. Ya, kosong di sini adalah dari definisi. Ya, definisi power set. Ya, karena kalau kita daftarkan juga ya, power setnya himpunan bagian dari himpunan kosong juga kosong. Ya, sama. Kosong tidak perlu kita tulis 2 kali, ya, cukup 1 kali saja kosongnya kita nyatakan di sini. Power setnya adalah himpunan kosong, di mana kosong di sini adalah kosong dari definisi dan kosong dari subsetnya. Kosong juga dari himpunan A itu sendiri ya. Jadi tiga-tiganya di sini mewakili nih. Kosong ini mewakili himpunan kosong dari definisi, kemudian himpunan A-nya adalah juga kosong, dan kemudian himpunan bagiannya juga kosong. Kemudian power set dari himpunan kosong. Ya. Ini pengaruh ya, tanda himpunan, tanda kurung ini sangat mempengaruhi status keanggotaannya. Nah, apa power setnya? Oke, kita daftarkan. Dahulu adalah himpunan kosong ya, sesuai definisi himpunan kosong. Kemudian himpunan bagiannya. Karena kita punya kosong, anggotanya kosong, maka himpunan bagiannya adalah himpunan kosong. Ini dia. Nah, selanjutnya adalah apakah ada lagi himpunan bagiannya? Tidak ada ya, karena ada tunggal, hanya ada 1 di sini. Selanjutnya tentu adalah himpunan A itu sendiri. Himpunan A itu sendiri adalah ini, himpunan kosong ya, sama dengan yang tadi. Ya, maka di sini kita punya 2 anggota. Nah, keanggotaan atau kardinal dalam power set ya, ditulis sebagai jumlahnya adalah 2 pangkat N. Ya. N ini adalah jumlah anggota A-nya. Ya. Makanya notasi dalam power A juga ditulis sebagai 2 pangkat A. Contoh di sini, ya lupa, di sini ada penjelasan ya. Nah, ini menjelaskan subset dan himpunan bagiannya. Oke, nah di sini ada kardinal dari power setnya. Nah, karena kita punya anggotanya 2, maka kardinalnya 2 pangkat 2. Ya. Ada 4, ini 1, 2, 3, dan 4. Oke. Ini 1 dan 2 adalah subset dari himpunan A ya. Sesuai definisi subset, kemudian kosong, dan himpunan A itu sendiri. Oke. Selanjutnya, kardinal untuk
himpunan yang kedua, ya, misalkan di sini A-nya ya, adanya kosong, maka powernya adalah 2 pangkat 0. Ya, kosong, A-nya kosong ya, tidak ada isi ya. 2 pangkat 0. 1. Ya, ini anggotanya 1. Kemudian di sini yang A-nya adalah himpunan kosong. Subsetnya adalah himpunan kosong, kemudian masukkan definisi kosongnya, dan himpunan A itu sendiri yang kebetulan sama dengan subsetnya. Nah, di sini kardinalnya adalah 2 pangkat 1, sama dengan 2. Oke. Nah, terima kasih. Nah, untuk melatih pemahaman kita kembali tentang himpunan, silakan mengerjakan soal latihan halaman 92 pada buku referensi kita. Nomor 3, 4, 6, dan 9. Diangsur-angsur. Jika jika ada yang ingin didiskusikan, silakan sampaikan di Classroom atau grup komunikasi kita. Baik, terima kasih. Semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.